Selamat malam semuanya. Halo, selamat malam. Malam, malam. Oke, welcome to Nobar AI Mupi. Apa kabar nih teman-teman hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Malam. Alhamdulillah. Semangat. Semoga, Buat semoga dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di malam hari ini. Senang sekali kami bisa bertemu walaupun secara selamat online. malam. Gimana Pak Budi? Yes, betul sekali ya. Kita sapa-sapa dulu nih. Kelihatannya Iya, menontonnya dari Sabang sampai Merauke nih, Bu. Murni kelihatannya. yes, betul. Oke, dari Aceh ada? Dari Aceh? Yang dari Sumatera? Hadir, coba diketik di chatbox. Misalnya dari mana nih? Dari Binjai hadir, dari Medan hadir gitu ya. Dari Sumatera. Silakan, teman-teman. Kita lihat nih responnya. Iya. Bengkulu hadir. Ada yang dari Sulawesi? Jogja, Jogja. Makassar di Makassar. Ada yang Makassar tuh Pak katanya. Hadir. Ya, sambil ini ya, saya mau ingin nyapa juga nih. Ada teman-teman yang dari nonton bareng Bayern ya. Ada dari Pak Bobby Febian. Hadir nggak Bobby Febian ya? Kemudian dari Pak Bapak Jowono, Bapak Kelvin, Bapak Mario, Bapak Mikel, Bapak Rizka, Bapak Tommy Wong, Ibu Yosa, Bapak Clement, Bapak Nagia, Bapak Naja, Bapak Denny, Bapak Gus dan Hartono, Bapak Papi dan Owen Cidekode. Dan juga kita hadir juga di sini ada CEO Koni, CMO Ruby, CTO Babel dari Yuskai ya. Dan juga dari manajemen Mola, Bapak Muharyanto, Bapak Masrul beserta tim, dan Mola distributor seluruh Indonesia nih ya. Dan Ibu Ide Cuan, Ibu Arifanara. Kemudian ada juga komunitas Dede Jakbar, ada ketuanya Mas Aan, Ibu Seli dan Pak Yudis. Dan dari Edu Forum dari Pak Adi dan Bapak Suginitro juga ada hadir sini ya beliau. Baik Ya, sekali Bu, tamu-tamu kita VIP yang sudah hadir Bu. Iya. Banyak sekali. Wah, terima kasih ya atas partisipasi dan kehadirannya malam ini. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah kami memperkenalkan diri. Nama saya adalah Murnika, saya biasa dipanggil Murni. Ya, perkenalkan saya Budi, saya dari Kota Solo, aslinya tukang bunga. Kali ini saya jadi kreator AI. Ya. Oke, jujur ya Pak, ini bukan sekedar nobar biasa, tapi ini Ya, adalah betul. hasil karya dari sebuah kolaborasi yang menurut aku secara pribadi cukup unik, berani, dan agak sedikit gila ya Pak ya. Iya, tapi gilanya positif ya Bu ya. Karena ini kreatornya nih berasal dari berbagai kota besar di Indonesia dan uniknya kita nggak pernah ketemu ya Bu ya. Iya, betul sekali. Dan menariknya juga kita kumpul hari ini di tanggal 21 April, hari di mana kita mengenang semangat seorang perempuan yang bernama Raden Ajeng Kartini. Bicara Kartini itu bukan hanya tentang perempuan, tapi juga tentang keberanian untuk punya suara. Dan malam ini kita melihat suara itu lewat karya. Yes, betul sekali Bu. Ya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kartini ya buat wanita Indonesia yang selalu update dan selalu berkarya nih. Emansipasinya luar biasa ya. Oke Bu, film ini juga dibuat oleh teman-teman kreator ya. Nggak hanya pria Bu ya. Jadi ada campur tangan wanita nih Bu. Gitu. Makanya ini film yang akan kita tonton ini akan ada logikanya dan ada rasanya, ada main perasaan gitu ya. Ada emosi ya. Nah, jadi pokoknya ininya penuh rasa dan makna nanti ya. Nanti kita Baik. lihat pendapat dari teman-teman semua setelah menonton film ini. Betul begitu ya Bu Murni ya? Iya, betul banget, Pak. Karena walaupun kita berbeda, kita punya satu kesamaan, yaitu berkarya tanpa batas. Yes. Sebelum mulai, mari kita doa agar acara ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, betul. Mungkin Bapak Untara bisa memimpin doa acara ini, Pak, supaya lancar. Silakan Bapak Untara. Pak Untara, punten itu masih di mute. Pak Untara masih di mute.
Oke, sudah. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu peserta nobar pada malam hari ini. Sebelum kita nobar, sebaiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar acara nobar kita ini diberi kelancaran dan ridhonya. Doa akan saya bawakan secara Islam. Bagi Bapak Ibu yang non-Muslim, silahkan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamda yuafi ni'amahu wa yufa majida. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimu wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana jolamna anfusana wa ilam takfir lana lanakunana minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Untara atas doanya. Sekarang selanjutnya dalam rangka menyambut semangat nasionalisme, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Film ini yang akan kita tonton sama-sama kita tahu adalah film yang berjudul Pans AI, sebuah karya kolaborasi dari para kreator Indonesia dari Jakarta sampai Sulawesi. Film yang menggabungkan antara kecanggihan teknologi dengan rasa. Betul, Pak Budi? Yes, betul. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa yang terlibat di sini tidak hanya pria, tetapi adalah wanita. Tepat di acara Hari Kartini, ternyata wanita-wanita Indonesia sangat kreatif ya. Oke, sedikit narik ke belakang. Jadi, proyek ini berangkat dari satu ide yang sederhana, gimana kalau kita bikin sesuatu dari ide menjadi karya. Dari situlah lahir proyek. Betul ya, Pak ya? Ya, betul sekali. Nah, untuk mengumpulkan kreator-kreator di seluruh Indonesia ini lumayan berat juga, Bu Muni, karena ada 13 orang, berarti ada 13 kepala yang mempunyai ide masing-masing dan idealisme masing-masing. Nah, dalam proses produksinya pun banyak terjadi gesekan, terjadi beda pendapat, tapi karena semangatnya ingin membuatkan suatu hasil karya yang mumpuni, ya. Jadi egoisme itu akan dikesampingkan dulu. Yang penting kita menghasilkan mahakarya yang luar biasa yang akan kita saksikan ini. Begitu, Bu Muni. Oke, baik. Jadi secara prosesnya nggak mulus ya, Pak. Iya, Pastinya ada betul. visi, ada beda pendapat dan ide. Tapi di situlah yang bikin karya ini jadi semakin hidup. Betul ya, Iya, Pak? betul. Kurangi drama, perbanyak karya, Bu. Asik, kurangi banyak drama, banyak kan. Oke, baik. Oke, sebentar lagi kita akan masuk ke film yang ditunggu-tunggu, tapi sebelumnya nanti kita akan bikin sesi 2 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah terbaik, Iya, yaitu betul. sebuah kaos yang nggak dijual di pasaran. Jadi kaos ini emang special edition Keroyokan Project. Yes, betul sekali. Tambahan lagi, Bu. Ini ada 5 Oh lagi, gitu, Bu. Pak. Ya, kita ingin menyemarakan dunia sosmed nih ceritanya ya. Jadi teman-teman Oke, yang punya IG gimana nih? ya, siap-siap nih ya. Tinggal ketik hashtagnya yaitu Don't Punch Me, kemudian hashtagnya lagi adalah Keroyokan Project, nanti di-mention di IG-nya keroyokanproject.ai ya. Jadi teman-teman bisa selfie ataupun kasih caption yang menarik gitu ya, yang ketika aktivitas menonton film Don't Punch ini ya. Nah, nanti dari panitia akan menyeleksi nih 5 yang terbaik akan dapatkan 5 lagi juga, Bu. Oh, berarti totalnya 7 nih, Pak ya? Iya, 2 untuk 7 ya. Ini dadakan pertanyaan, ya. 5 untuk yang share story ya. Yes, Oke. Wah, menarik nih ya, Pak. Oke, betul. baiklah, baiklah. Oke, kita berdua sudah tidak akan banyak bercerita lagi karena kita mau semua teman-teman yang hadir di sini juga ikut merasakannya. Boleh komen dulu dong, sudah siap belum nonton belum? Siap, siap, siap gitu. Siap, siap gitu, biar kita langsung action nih. Kalian siapkan Iya. cemilan-cemilannya. Jangan lupa pakai Siap, kuah 86, kipas. mantap. Ya. Siap, siap, siap. Waduh, udah pada siap ya. Baiklah, karena sudah pada Oke. siap, mari kita sama-sama menaikkan film Don't Touch Me. Don't punch me. Enjoy ya, Oke. teman-teman. Enjoy. Dipersembahkan oleh bekerja sama dengan Hai, saya Ruby Herman. Mengenalkan sebuah karya yang menggabungkan kreativitas manusia dengan sentuhan teknologi. Tentang kisah Punch, kera dari Jepang yang mendunia. Divisualkan melalui film AI tentang pancet pertama di dunia. Dramatis, penuh haru dan emosional. Digarap oleh praktisi dan kreator AI dari berbagai kota di Indonesia. Save your date, Selasa 21 April, jam setengah 8 malam.
Selasa 21 April jam 8 malam. Setelah nobar, ada talk show behind the scenes langsung dari para kreatornya. パンチという名前の猿がバズったため、市川動植物園 赤ちゃん猿を飼ってもいいですか？ Don't punch me. Pesan tiket Anda di Keroyokan Project, kita nonton bareng. Disponsori oleh Nobar drakor, Dracin. Komedi, horor, atau nobar bola? Ada Mola Kuaci Kupasnya nggak? Ada dong. Gurih, praktis, dan lebih seru. Nah, ini baru cemilan nobar. Mola Kuaci Kupas, cemilan sehat dan gak nyampah. Berbeda metode brewing, berbeda tingkat kehalusan gilingan. Mesin HL menjaga hasil gilingan tetap presisi dan konsisten. didukung oleh 5, 4, 3, 2, 1. Iya, barusan kita sudah selesai nonton. Aku yakin dari teman-teman di sini sudah punya sudut pandang atau POV masing-masing. Jujur, kalau dari saya secara pribadi, satu hal yang saya pelajari dari film ini adalah tentang diterima. Dan ternyata diterima itu bukan hanya kebutuhan manusia, tapi hewan seperti kera juga punya kebutuhan yang sama, yaitu penerimaan. Kalau menurut Pak Budi sendiri, bagaimana setelah menyaksikan film ini? Apa POV Iya, dari Pak Budi? yes, betul sekali, Bu Murni ya. Hmm. Jadi kali ini kita nonton film ini bukan hanya sekedar nonton ya teman-teman ya. Hmm. Di situ banyak sisi teknologi yang ada di situ, ada sisi tentang hubungan manusia dengan binatang, kemudian ada hubungan dengan binatang itu sendiri gitu ya, diterima di lingkungannya gitu ya. Ternyata di dunia binatang ada perbulian juga ya Bu ya, ternyata. Iya, jadi situ merasakan mungkin ya dari teman-teman juga ada perspektif yang berbeda ya di sini ya. Setelah melihat rangkuman dari film ini ya, yang berdasarkan kisah nyata gitu ya, yang ada di yang ada di Jepang seperti ini. Nah, mungkin kita bisa tanya ke teman-teman nih, Bu Murni, apa yang dirasakan oleh mereka? Coba Bu Murni, bisa nggak? Ya, setuju. Aku juga yakin dari teman-teman yang tadi lihat filmnya pasti menangkap sesuatu. Iya, Entah tentang emosi, rasa, relasi, atau bahkan tentang pengalaman diri kita sendiri. iya, Nah, ya betul justru sekali. itu dari kami ingin mendengar nih pendapat dari teman-teman. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, insight, atau pribadi, boleh chat di chat atau raise hand untuk saya boleh bertanya, nanti dari admin akan kasih nyalain mic-nya. Oh iya Bu Muni, kebetulan di Karena sini ada teman kita nih. Ada siapa? Bapak Sugi Mitro yang beliau ini filmmaker.
Beliau ini udah kancah Oh, internasional, menang terus di kejuaraan seluruh dunia, membawakan nama Indonesia harum. Mungkin oh, Bapak Sugimitro bisa ini memberikan komentar tentang film ini, Pak. oke, silakan Ini waktu dan teman tempatnya, saya satu Pak. grup juga nih. Oh, Iya, gitu. Beliau hadir ya, Pak ya. ya? Hadir tadi saya lihat. Oke Ada deh. nggak? Kalau berkenan, Bapak silakan. Boleh kasih insight atau Halo, halo. apa yang Pak? Iya, Ya, Pak. Silakan, silakan. Iya, silakan, Pak. Dengar, Pak. tadi saya keluar acara sebentar. Oh, Jadi oke, baik. selamat Salam ya kenal, untuk semua Pak yang Sugita. sudah bikin. Keren filmnya. Dan yang penting ini nih, kalau saya lihat ya, kadang orang tuh lupa kalau bikin film AI, dia tuh tidak memasukkan rasa. Tapi di sini ada perasaan. Jadi kita tuh bisa lihat bagaimana empati itu penting, bagaimana seekor monyet itu dibully. Nah, ini bisa terekam dan dibikin teman-teman dengan baik. Dan menurut saya sih filmmaker Indonesia memang hebat-hebat. Dan teruskan sih bikin yang seperti ini atau yang lain. Dan mungkin kalau yang sering dilupakan tadi itu, kalau kalian bikin film nggak ada rasanya, itu juga di internasional nggak akan menang festival atau diingat orang. Tapi kalau punya emosi, punya perasaan, bisa mengingatkan sesuatu, nah itu yang bagus. Gitu aja sih. Sukses untuk acaranya dan terus bikin. Dan Terima kasih Pak Sugi. iya, saya izin pamit juga karena tadi sudah selesai kok nonton dari awal semua karena harus pergi ke tempat lain. Thank you, Yas. Oke, Oke, baik. terima kasih Selamat Pak Sugi. semua. Bu, Oke, thank you, terima Pak. kasih. Boom. Oke, Bu Murni. Iya. Satu lagi Bu Murni, jangan lupa film ini ada kolaborasi juga loh dengan Siapa tuh, Pak? YouTuber. Iya, namanya Pak Ruby Herman. Yang Oke. menghidupkan film ini Apakah ada beliau pakai ada? soundtrack ciptaan lagu beliau. Mungkin bisa di unmute, bisa Pak Ruby ada sedang on cam, bisa Pak Ruby Halo, Pak menceritakan Rudi. tentang lagunya. Halo. Pak Ruby. Ya, Halo, Pak Ruby. Yes. Hai. oke, kenal. Silakan Pak. Ya. Oke, salam kenal Pak Ruby Herman. Thank you sudah support Iya. kami ya, Pak. Thank you, Kerekan Project. Mantap, keren. Gimana Pak perasaannya Pak? Lagunya jadi soundtrack film Pans ini Pak. Bisa klop gitu gimana ceritanya ya Pak? Sedikit aja Wah, Pak. saya bersyukur sekali nih. Awalnya kenalan sama Pak Budi ya. Thank you Pak Budi udah ajak kolaborasi dan saya senang sekali bisa ikut terlibat nih dalam Don't Punch Me ini. Senang sekali bisa kenalan semua sama teman-teman dari Keroyokan Project. Semoga film ini bisa memberikan dampak inspirasi dan juga membangkitkan para AI filmmaker yang ada di Indonesia. Sukses. Yes, thank you Pak Ada Robi. masukan lagi nggak Pak? Atau ada saran-saran gitu Pak yang setelah Bapak lihat gitu atau insight yang Bapak dapat gitu? Menurut saya Boleh, bagus, Pak? ditunggu nanti next film berikutnya. Iya. Oke. Jadi Oke, Bapak makasih Pak waiting for Ruby. the Thank next you. project ya. Oke, kembali Iya. kita ke peserta lainnya. Sudah ada yang ingin Yuk, bertanya-tanya. Pak. Mungkin ya, Adi, kan kita nih yang hadir itu banyak komunitas kreator ya, Bu Murni ya. Ada dari Oke, baik. prompter, ada dari videoin, ya macam-macam lah. Komunitas yang ada AI Next Level ya. Semuanya itu terdiri dari kreator seluruh Indonesia. Nah, ketika kita lagi promo film ini, ada tuh yang berkomen, wah ini asli apa bukan ya gitu ya, mana yang asli mana yang enggak adegannya. Kemudian ada yang nanya ini bikinnya pakai tools apa nih gitu. Nah secara teknis banyak yang penasaran nih. Nah itu udah mulai masuk ke dapurnya nih. Nah kita mau bongkar-bongkar dapur kelihatan ini. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya tentang teknik, mungkin Bu Murni ya, nanti kita persilakan gimana teknisnya Bu. Boleh. Jadi kita kasih bagi dua ya, karena film ini melibatkan teknologi dan emosi. Mungkin pertanyaannya di dua itu nanti akan dipandu oleh salah satu founder kita ya, founder dari Keroyokan Project ini sama tim hebat lagi dari Mas Mirza. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Ada Boleh di raise WA hand group atau atau di chatbox atau raise hand, silakan. Yang kemarin penasaran ini lagunya pakai apa bikinnya, soundnya, efeknya, kalau mau message juga boleh kok teman-teman. Nanti saya baca. Kalau mau message gitu, ada mungkin malu-malu introvert kan nggak berani ngomong, nggak apa-apa. Boleh message nanti dibacakan juga. Silakan waktunya, nggak usah malu-malu. Ya sambil menunggu, ya. Iya. Karena buat proses pembuatan film ini toolsnya kan setiap hari itu berkembang tuh Bu.
Jadi semakin hari makin canggih nih kan, semakin mudah dan semakin realistis gitu ya. Kadang juga masih juga yang, nah itu ada yang nanya tuh, terusnya apa Om? Dari Hikam. Hikam dari mana? Boleh ini? Sebelum ini, sebelum nanya boleh sebutkan nama dan asal daerahnya, Pak Hikam? Oke, Pak Hikam dari Depok. Dia bertanya toolsnya apa Om? Oke, baik, karena ini pertanyaan teknis, mungkin bisa dijawab oleh Mas Mirza. Halo Mas Mirza. Oke, halo, selamat malam, Bu Murni. Nah, halo, selamat malam. Boleh dibantu jawab pertanyaannya? Oke, pertanyaan dari siapa itu tadi? Kang Ilham. Iya, toolsnya apa? Oke lah, saya jawab ya. Untuk tools itu sebenarnya fleksibel ya, teman-teman semua juga di sini. Karena prinsip kami adalah lebih ke goal visualnya gitu ya. Karena kalau sudah mempunyai goal visual, pastinya nanti untuk di setiap tools itu kan ada kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu kan. Secara tidak langsung kita harus memahami itu gitu. Kalau goal visualnya adalah si A, nah itu tools apa tuh yang bisa menunjang mencapai goal tersebut gitu ya. Nah, untuk di film Don't Punch Me ini, kami tools yang rata-rata dipakai itu adalah VO3.1, terus juga ada Supergrowth dan Kling AI. Itu aja Pak. Ya, itu aja kalau untuk toolsnya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, jangan lupa yang bertanya nanti ada hadiah loh, Bu. Oke, baik. Iya, semangat Ini ya. saya Ada lagi? ingin bacakan lagi pertanyaan dari Silakan. Pak Didi. Dia bertanya, izin Chatbox. bertanya, Pak, Bu, dari sisi kreatif, reason atau alasan dibalik tidak menggunakan dialog atau voice over yang full di film ini apa ya? Wah, menarik nih. Ini good answer nih. Karena memang kita sejak awal memang kita tidak pakai dialog karena kita mau orang tuh begitu lihat movie-nya tuh orang bisa ngerasain gitu. Jadi gesturnya juga berbicara seperti itu. Nah, karena pertanyaan ini terkait ide, bisa dijawab oleh ketua kita yaitu Bang Rivo. Bang Rivo, apa ada di tempat? Halo Bang Rivo. Bang Rivo itu bisa di-unmute dulu? Oke. Oke. Oke, Bang Rivo, silakan dijawab pertanyaannya. Kenapa nggak ada dialog gitu? Jadi pertanyaannya saya simpulkan, reason sisi kreatifnya itu kenapa film ini tuh tidak menggunakan dialog atau voice over gitu. Bisa dibantu jawab, Pak? Masih mute. Oke. Oke, udah jelas ya, clear ya? Ya. Tadi masih belum kedengeran suaranya. Boleh diulang lagi? Oke, selamat malam. Kira-kira Oke, udah selamat jelas, malam. suara saya udah terdengar Ya. jelas ya? Udah jelas. Oke, tadi Kak Murnika, apa tadi pertanyaannya? Oke, oke, saya ulang pertanyaannya ya. Pertanyaannya ini dari Pak Didi Bandung. Dia bilang dari sisi kreatif, alasan dibalik film ini tidak menggunakan dialog atau voice over. Kenapa gitu, Pak? Kenapa? Karena memang mindset kita pertama kali rencanakan, film ini memang nggak ada dialognya. Memang kita programkan film ini dengan konsep yang tanpa dialog. Tapi meskipun tanpa dialog, bagaimana audiens atau penonton itu paham dengan ritme alur ceritanya. Dari mana penyampaiannya, itu kita bisa lihat dari gestur karakter pemainnya, dari gimmicknya, dari ekspresinya, itu bisa terlihat. Nah, mungkin ada beberapa dialog ya, dialog itu pun tidak dialog dua arah, tapi dialognya cuma satu arah, dan bahkan bahasa Jepang, dan bahkan tidak ada subtitlenya sama sekali. Dan saya yakin walaupun tidak ada subtitlenya, saya yakin semua penonton di sini pasti paham gitu maksudnya apa. Kira-kira seperti itu gitu loh. Jadi kita memang sengaja untuk tidak ada dialognya. Jadi saya rasa seperti itu memang. Oke. Ya begitu Bu Nika. Oke, thank you. Makasih Bang Rivo untuk jawabannya. Lalu ada satu lagi pertanyaan dari Pak Anto Mola Waci Kupas. Oke. Untuk promnya apakah ada geminya atau murni ngeprom sendiri untuk adegannya? Maksudnya gimana nih?
Untuk promnya apakah ada gamenya atau murni nge-prom sendiri per adegannya? Kita nge-prom sendiri ya, tapi ini bisa dijawab oleh siapa? Bang Rivo atau Mas Mirza? Maksudnya promnya itu kita murni sendiri gitu atau bagaimana? Paham pertanyaannya. Dari tim Mola ya barusannya pertanyaannya ya. Iya, betul. Dari Antomola, Kuaci, Kupas. Oke, kalau untuk ngepromnya kita memang dari awal termasuk di brainstorming bikin big storyboardnya itu full prompting manual sampai jadi per plot sampai jadi per shortlist itu semuanya prompting manual begitu. Nggak pakai Gemini custom kita. Oke, baik. Kalau saya izin simpulkan, kita masing-masing di sini kan ada beberapa orang yang terlibat dalam prom gitu. Kalau saya boleh izin tambahkan ya. Jadi memang kita kreativitas antara kita semua digabungkan jadi satu. Seperti itu. Betul ya? Yes, betul sekali Bu Murni. Oke, ini ada pertanyaan menarik nih. Ini ada pertanyaannya ini mengenai budget nih. Dari Mas Afif, AI Next Level. Dia salah satu community partner kita hadir. Halo Mas Afif. Mas Afif nanya, keren banget. Berapa budget buat film AI ini? Pengen tahu dong Om. Spill nggak nih, budget nih? Iya, bayangin aja kalau kita buatnya secara konvensional, kita harus ke Jepang, kemudian kita harus nyewa talent gitu ya, teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya ada paradigma seperti ini. Katanya AI itu bisa menggantikan manusia. Sebenarnya AI itu hanya untuk sebagai tool untuk memudahkan kita ya, memudahkan untuk menyingkat waktu, mempersempit istilahnya meringankan biaya kayak gitu ya. Jadi dengan AI itu hanya sebagai alat bantu ya. Jadi kalau misalnya masalah budget mungkin bisa di spill Kang Rivo ininya. Oke. Tadi dari Bang Apip ya? Iya, Bang Apip. Kalau kita bicara budget ya, khususnya di film Pans ini ya, karena kebetulan ini kan proyek kroyokan gitu kan, jadi masing-masing ada andilnya, ada masing-masing ada tugas-tugasnya, ya kan. Jadi ketika kita ini sekarang budgetnya dalam berupa material umpamanya kan, dalam berupa material kita anggapkan ada nominalnya. Kalau seandainya satu orang diberi job untuk satu prompting, ya satu grade, ya mungkin minimal dia udah nyiapin kopinya, nyiapin cemilannya, ya kan, nyiapin WiFi yang lancar gimana. Nah, ya seperti itu karena masih dalam namanya kita kalau bisa dibilang kita ini indie gitu. Kita masih berdiri sendiri tanpa ada support dana dari yang lain gitu. Jadi ya kopi pakai kantong sendiri, ngopi minum apa segalanya pakai dana sendiri. Tapi walaupun begitu setelah hasilnya selesai, saya rasa material sama pengorbanan waktu itu nggak sebanding lah sama nilai positif dari film ini gitu. Saya kira seperti itu dia. Baik, thank you Pak. Jadi sebenarnya lebih banyak itu kita menghabiskan di waktu ya gitu. Waktu Iya betul. Kreativitas karena balik lagi semua berawal dari ide. Kalau bahasa sederhananya Gen Z nih, ada Gen Z nggak di sini? Itu kayak semacam obrolan di tongkrongan. Nih kita lagi nongkrong nih. Terus Bang Rivo ada ide nih, ini lagi viral nih, Pans nih, gimana nih? Terus masing-masing dari kita itu kirim video ini, foto ini, ngelink-link. Nah, muncullah dari tongkrongan itu muncullah ide, gimana kalau kita buat aja nih, kayak movie, ada yang mau terlibat nggak? Rame lah tuh muncul. Seperti itu ya Bang Rivo. Jadi sebenarnya kayak obrolan di tongkrongan, teman-teman. Yes, betul. Jangan lupa juga, ini film pertama juga nih di dunia, Bu. Oh ya, ini perlu kita satu beri apresiasi ya, karena ya alhamdulillah film Don't Punch Me ini adalah film AI yang perdana pemutarannya, gala premier pemutarannya secara online, nobarnya secara online dengan tiket berbayar pertama di Indonesia. Oke, menarik ya. Beri applause lah atau beri apresiasi untuk teman-teman semua yang mau meluangkan waktunya dan sedikit effortnya lah untuk mendukung acara seperti ini. Dan saya rasa kita apresiasi itu, kita hargai itu ya. Betul ya Pak Murni, Bang
Bang Budi ya. Bang Murni, Iya, Murni betul saya sekali. perempuan Bang. Oke, Iya. baik. Ini ada Dan ini pertanyaan juga dari teman kita nih. film pertama di dunia yang mengangkat kisah Pans. Itu yang kita harus banggakan dari Indonesia. Jadi belum Iya, ada yang membuat. Jadi rata-rata orang bukan hanya short film ya, tapi ini lumayan panjang durasinya dan sisinya realistis sekali gitu. dan menariknya teman-teman, ada satu box office yang nggak sebut brand, dan dia Ya. itu juga pengen buat juga nih film ini. Jadi kita ini kreator lokal yang ternyata punya ide global gitu. Iya betul. Jadi Betul ya? ada stasiun istilahnya provider TV ya gitu Ya, ya. provider TV besar lah ya dunia, Besar ya. dia akan mengangkat Tertarik. film ini juga. Tapi mudah-mudahan provider TV itu mempertimbangkan ini biaya produksi. Bisa aja nanti kita direkrut. Oke, baik saya izin jawab ini ya, baca-baca pertanyaan dari teman-teman lagi. Ini ada teman kita nih dari kreator AI juga, dari Mas Sena. Kalau boleh tanya, dari prompting, generate, editing, itu presentasenya berapa-berapa? Maksud saya, paling lama di bagian manakah? Di bagian prompting, generate, atau editing? Lalu, satu lagi kalau boleh tahu, akan ada lanjutannya nggak? Woi, jadi dari Mas Sena tuh nanya nih, Don't Pass Me Too, maksudnya atau gimana? Oke, ini dijawab oleh siapa? Dari Mas Kalau Mirza atau Bang Rivo? Bang Rivo, silakan itu Bang Rivo. dari apa? Dari siapa? Dari Sena ya? Iya, Sena itu satu kreator AI juga, dia ada di grup sebelah. Mungkin kalau pertanyaannya berapa lama waktu generate-nya, kita beri jawaban untuk Kang Mirza lah. Kita kasih kesempatan Bang Mirza untuk menjawab. Tapi kalau pertanyaan yang mana satu lagi? Yang satu berapa lama generate, yang satu lagi? Apakah akan ada lanjutannya? Maksudnya Don't Pass Me Too Itu nanti atau saya another jawab. film, another Oke, movie? itu nanti saya yang jawab. Untuk pertanyaan teknisnya biar Kang Mirza aja yang jawab. Oke, dan saya mau jawab rahasia. Ternyata mau dijawab juga. Oke, baik. Mas Mirza, silakan jawab dulu pertanyaan tadi teknis. Kalau saya ulang ya pertanyaan, saya simpulkan. Pertanyaan dari sisi prompting, generate, editing, manakah yang paling lama gitu? Oke. Kebetulan kalau untuk prompting sama generate ini kita akan dibagi per plot ya untuk masing-masing kreator di sini. Dan itu kalau saya pribadi dengan plot yang kedua itu di mana bagian punch mulai beradaptasi dengan handuk dan diubah menjadi boneka itu sekitar 2 harian lebih gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena jujur sebagai praktisi yang memang sudah di short film AI itu yang biasanya saya di genre thriller, saya rasa film ini sebenarnya mudah gitu ya bikinnya. Ternyata susahnya minta ampun gitu. Karena saya pikir cuma monyet aja gitu kan ya. Ternyata di film dokumenter seperti ini yang pertama kita harus perhatikan itu adalah riset yang memang benar-benar kejadian di lapangan itu seperti apa gitu. Dan salah satunya itu adalah jenis monyetnya di situ yang memang benar-benar menghabiskan kredit ya kalau kita di situ pakai tools yang berbayar benar-benar menghabiskan kredit karena jenis monyet yang memang macakwe Japanese itu monyet yang tidak memiliki ekor gitu. Dan setiap generate dari image menjadi video itu pasti muncul ekornya. Nah di situ yang benar-benar tricky banget gitu ya. Nah itu kalau dari segi promptingnya. Kalau dari segi editingnya kemarin kita serahkan ke ketua kita, ke Bang Rivo, kayaknya lebih dari 4 hari ya Bang ya? Iya. Iya. Itu jawaban dari saya, Bu Murni. Oke, thank you Mas Mirza. Tadi Ada lagi yang bertanya tuh. selanjutnya masih pertanyaan sama Pak Budi, izin masih pertanyaan sama. Oh, Tadi sama. pertanyaan sama, apakah akan ada lanjutannya? Maksudnya next-nya akan ada movie lagi atau Don't Pass Me Too? Gimana Bang Rivo bisa bantu jawab? Tergantung dua ini, ada tergantung dua sisi sih. Kalau kita dari sisi kita, lihat antusiasme acara ini, lihat hemoglobin acara ini, dan saya lihat antusiasmenya luar biasa seperti ini, ya kita mau untuk melanjutkannya lagi. Contohnya kita buat seperti chapter ataupun seperti trilogi, bisa jadi ada Don't Pass Me 2, Don't Pass Me dengan judul yang lain di bawah. Kalau kita sih mau seperti itu, tapi kan nggak harus dipaksakan juga, tergantung kondisi di Pans yang asli di Jepang sana.
untuk saat ini ya kondisi PANS di Jepang sana itu masih ditunggu-tunggu loh sama fansnya. Masih dijadikan berita yang menarik untuk disimak. Saat ini kondisi PANS sana masih dalam keadaan kalau bisa dibilang anti klimaks ya. Makanya film ini kita buat nggak ada endingnya. Karena apa? Kejadian nyata pun saat ini PANS masih dalam prosesnya seperti itu juga gitu loh. Jadi kalau kita buat endingnya anti klimaks tanpa ada ending, ya memang keadaan PANS yang seperti itu. Kita kembali lagi ke genre dari film ini yaitu dokumenter gitu. Ya jawabannya kalau dari kami, oke, kita akan lanjutkan, tapi tergantung kondisi di parts yang aslinya. Seperti itu dia kira-kira. Oke, banyak banget pertanyaan nih. Saya nggak bisa jawab baca satu-satu nih. Ada Mungkin yang satu ini lagi Bu, terakhir atau yang gimana? langsung on cam ya. Itu ada raise hand Ibu, ada Hairul Husain. Dia ada ini. Coba kita kesempatan untuk buka on camnya sama langsung silakan. Oke, boleh yang raise hand, boleh nanya? Hairul Husain tadi. Hairul Husain silakan. Langsung ditanyakan. Yang tadi raise hand. Apakah ada? Aku sambil baca ini ya. Chat ya. Ini ada tanggapan dari Tony Mulak Waici. Filmnya keren dan bagus, banyak informasi yang disampaikan, tidak banyak bicara tapi tetap action, beradaptasi dengan lingkungan baru, belajar dari area sekitar, selalu berkomunikasi, berusaha memberikan contoh baik, berkolaborasi untuk tujuan yang sama, komitmen selalu dijaga, tetap menghormati rekan sekitar. Saya apresiasi atas film ini. Semoga sukses filmnya dan bisa membuat karya yang menginspirasi lagi. Terima kasih, Amin ya Mas rabbal alamin. Indra. Thank you, Mas Indra. Oke, apakah ada yang mau bicara? Boleh raise hand kalau mau. Oke, boleh. Mohar tuh, Pak Muhar, boleh tanyakah on cam? Boleh, silakan, Pak Muhar. Silakan, Pak. Halo, Halo, Pak selamat Muhar. malam. Selamat Halo, malam. selamat malam. Dari mana, Pak Muhar? Saya dari Wajib Molanya. Wajib Malaya. Oke, silakan pertanyaannya. Dari tadi ini apa namanya? Saya liatin ya teman-teman banyak yang jago AI nih. Saya mah nggak pernah gitu-gitu, nggak ngerti saya mah gitu ya. Terus saya lihat menyentuh nggak gitu ya? Saya jujur ya, bingung saya mah, bingung. Karena kan dia ada skin nih ya, jadi hampir berapa 5 detik ganti 5 detik ganti gitu ya, nggak gitu. Jadi masih kurang panjang sih gitu. Kalau saya ini ya, kan ini dokumenter ya. Yes. Itu dokumenter. Saya nggak ngerti jadinya ntar ditonjok lah apalah gitu ya, terus tiba-tiba ntar skinnya beda lagi ini lagi gitu. Nah karena kan mungkin teman-teman kan keroyokan ya. Nah terus dari sisi tadi ada yang tanya tuh tadi, saya lihat di pertanyaannya, gimana cara konsistensi si karakter utamanya tadi. Sedangkan kalau saya lihat kadang-kadang rambutnya begitu, tadi kan buntutnya harus ditutup gitu ibaratnya kan ya. Itu kan sulit ya, karena kan tadi teman-teman keroyokan beda-beda orangnya gitu yang buat gitu kan mungkin ya. Nah itu gimana caranya tuh? Saya juga belum nggak paham tuh. Kan mungkin satu sini satu sana gitu kan beda-beda. Tapi saya ngefeel-nya memang beda gitu. Saya feel-nya beda. Nggak tahu teman-teman yang lain. Tapi saya ngeliatnya, ini karakternya sama nggak sih? Monyetnya sama nggak sih gitu kan ya? Karena kan kita fokus pada si pemeran utamanya ya. Nah itu gimana caranya tuh? Biar bisa kita juga pengen bikin iklan atau video atau apapun gitu ya kayak gini, tapi dia bisa tetap konsis gitu. Gimana ya? Oke, paham. Oke, paham. Bang Riko silakan dijawab pertanyaan dari Pak Muhar. Dari Bang siapa tadi? Pak Muhar. Anto aja, Anto ya. Oke, pertanyaan Pak Anto juga termasuk bagus ya, detail ya kan. Yang mungkin orang belum ngeh juga bertanya seperti itu, Pak. Mungkin saya jawab yang pertama, Pak. Nah, bagi yang belum mengetahui sama sekali tentang cerita PANS, itu mungkin dianggapnya seperti film monyet biasa. Monyet biasa nih gimana ceritanya, apa segalanya.
Nah, jadi ketika dia masuk ke PANS ini, ke sesi awal PANS ini mungkin agak sedikit lambat dia korelasinya Pak, dibanding bagi yang sudah tahu berita atau kabar PANS sebelumnya. Sama seperti kita nonton film The Marvel Pak, Marvel kayak Spider-Man, kayak Iron Man, itu kan. Nah, bagi yang pertama kali yang tidak tahu apa itu Iron Man, mungkin nonton film bingung nggak, loh kok bisa dapat baju besi, kenapa bisa begini. Nah, karena dia bukan pemerhati karakter yang dari awal gitu. Bandingkan dengan yang pemerhati dari awal ataupun fansnya PANS atau fansnya Iron Man, dia sudah paham gitu karakter Iron Man seperti itu, ceritanya seperti itu. Ketika disajikan dalam bentuk visual, dia tinggal ngalir aja, dia tinggal seperti itu loh, seperti itu. Dan itu saya rasa wajar Pak, saya rasa wajar karena apa? Mungkin masih sedikit informasi tentang PANS, ya kan. Kalaupun sudah paham tentang PANS, kita anggap fans PANS itu lebih nyambung Pak korelasinya. Jadi ceritanya lebih klik, lebih nyambung. Lalu pertanyaan kedua, kenapa sampai pertanyaan satu udah paham nggak? Udah dapat diterima nggak Pak kira-kira? Paham. Oke ya. Pertanyaan kedua, kenapa karakter ini dengan itu sulit dibedakan? Ya karena sama-sama monyet Pak. Kalau manusia kan beda-beda mukanya nih Pak, ya kan? Monyet ini sama Pak, saya nggak pernah nengok ada monyet ganteng, monyet cantik, monyet tampan, saya nggak pernah lihat. Soalnya sama tadi semua kalau Pak. kalau saya perhatikan pemeran utamanya itu dalam skinnya itu beda-beda. Kalau saya detailnya beda-beda. Ada rambutnya, ininya gitu, itu beda. Bahkan tadi saya lihat kupingnya juga beda. Tadi saya lihat gitu. Jadi antara skin 1 dan skin 2, makanya tadi ada pertanyaan tuh dari siapa itu di pertama tuh. Ada di sini nih pertanyaan mereka, dia nanyanya bagaimana cara konsistensinya gitu, maksud saya gitu. Oke, paham. Pak Anto ya, mungkin ada beberapa, kalau ada dalam adegan PANS yang ini kondisi fisiknya ataupun apa berbeda Pak ya. Itu ada beberapa pertimbangan Pak. Satu, mulai dari usia PANS-nya Pak, mulai dari usia karakter, mulai dari umur 2 hari, lahir ya kan, 1 bulan, 2 bulan sampai 6 bulan. Tentu ada perbedaan fisik Pak, karakternya Pak. Nah, kita tidak menyampaikan itu. Kita tidak menyampaikan umur PANS 2 bulan, umur PANS 3 bulan. Apalagi percepat pertumbuhannya Pak, mulai dari bulu apa segalanya. Nah, tapi itu bisa disangkal Pak. Disangkalnya apa? Kenapa kita lihat agak berbeda dengan satu sisi dengan PANS yang lain? Karena karakter PANS ini, monyet yang seperti Bang Nirja sebutkan tadi, itu belum banyak diketahui, belum banyak datanya disimpan oleh AI Pak. AI ini masih ngambang-ngambang. Monyet makaka Jepang itu, AI belum menerima data yang seutuhnya tentang jenis-jenis monyet. AI hanya meregeneralisir monyet itu seperti ini, gitu loh. Mau dia monyet siamang, mau monyet apa segalanya, dalam pengertian AI, monyet itu berekor panjang. Padahal faktanya monyet PANS yang jenis makaka Jepang itu hanya berekor pendek atau sama sekali tidak nampak. Nah, jadi karena kita masih kita berkutat di dunia AI, dan AI saat ini AI belum terlalu canggih lah Pak. Belum terlalu canggih, belum terlalu ini AI kan masih berkembang Pak. Nah, jadi kita manfaatkan apa yang ada, apa yang berkembang gitu loh. Tapi mungkin 2-3 tahun lagi ya kita nggak tahu perkembangan pesat seperti apa yang kita tampilkan ya kan Pak. Kira-kira udah dapat nggak Pak tanggapannya Pak? Iya, paham. Nah, selanjutnya tadi pertanyaannya gimana ya kalau konsistennya? Akhirnya konsisten atau tidak? Maksudnya ini dalam bentuk visual karakternya Pak? Iya. Artinya dalam bentuk visual karakternya Pak ya? Iya, kira-kira kita bisa konsisten atau tidak ya gitu. Mungkin kan pada saat ini AI-nya dalam bentuk visual karakter Pak ya? Oke. Kalau karakter itu bisa konsisten, yang dalam visual bisa konsisten, itu kita temukan dulu Pak satu pakemnya, patternnya, satu role modelnya. Umpamanya bayi PANS umur 2 hari, bentuknya seperti ini ya guys. Nah, di situ kita kasih job bagian prompter untuk menyelesaikan dengan pattern yang tadi, model yang tadi. Nanti umur 6 bulan PANS-nya bentuknya seperti ini ya guys. Nah,
kita jadikan itu patternnya. Ada role model-modelnya Pak. Mulai 2 hari modelnya seperti ini, 5 bulan modelnya seperti ini, kalau yang ini seperti ini. Tergantung patternnya Pak, modelnya Pak. Kita berpaku ke modelnya itu Pak, ke basicnya lah, visual basicnya itu gitu loh. Kenapa bisa konsisten? Itu dia Pak. Ya. Oke, paham. Terima kasih ya. Oke, Semoga Pak. sukses Terima kasih, selalu Pak ya. Panto. Semoga sukses selalu Bapak ya. mau belajar AI Pak? Makasih, Panto. Kenapa? Iya Pak, lagi belajar AI. Lagi belajar AI ya. Justru kita yang mengikuti ini bukan karena si fansnya, tetapi bagaimana cara AI itu bergerak kan gitu. Bagaimana kita bisa Oh, iya, lakukan betul. itu ya kan. Apa mau buat Oke, iklan, apa siap. mau buat apa gitu. Oke, Oke. siap. Selamat Makasih, Panto. Makasih ya. Makasih. Terima kasih ya. Baik, teman-teman, ini kelihatannya yang sangat antusias sekali ya, banyak pertanyaan ya. Kebetulan Mohon nih maaf ya kalau ada ada yang terlewat pertanyaannya iya. gitu. Ini Bu Murni, kebetulan nih ada ini. Kita potong Ada. sebentar ya. Ya, Boleh. tadi kan ada request untuk ada pans kedua, pans ketiga gitu ya dari teman-teman yang gimana. Sepertinya berartinya disambut dengan baik nih film kita ya gitu ya. Nah, ini kebetulan kita tuh di Indonesia lagi ada platform bagus nih teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman berkarya nanti itu akan bisa di-upload di platform tersebut. Namanya kalau teman-teman tahu YouSky, itu ada platform anak bangsa juga ya. Jadi pertama kali di Indonesia bahkan di dunia yang bisa memutar karya-karya AI khususnya yang film ya. Nah, kebetulan saya mengundang CMO-nya, Chief Marketing Officer dari YouSky. Pak Robi mungkin masih hadir Pak, masih standby Kak di sini Pak. Alhamdulillah beliau menyempatkan waktu. Mungkin bisa kasih komentar, kasih on cam, silakan Pak Robi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Budi. Halo Pak Robi. Ya, Pak Robi, Pak Robi, Bu Sri. Oke, salam kenal Pak Robi, Bu Sri. Salam kenal Mbak. Ya, ini tadi saya udah nonton filmnya. Sebelumnya saya emang udah nonton juga filmnya sebelum hari ini. Saya sempat ngobrol panjang sama Mas Ruby juga dan saya memberikan apresiasi sangat luar biasa bagi para kreator di sini. Tadi ada Mas Mirza, Mas Rivo, dan mungkin ada beberapa teman-teman kreator yang saya nggak bisa sebutkan karena saya belum hafal gitu ya. Mungkin after dari pertemuan online kita ini kita bisa jalin silaturahim, mungkin bahkan kita bisa berkolaborasi untuk kedepannya. Ya, pertama saya memperkenalkan dulu ya siapa saya. Saya Robi, tadi sudah disampaikan juga sama Pak Budi juga tadi. Ya, ada Murnika. Iya. Saya ini CMO dari platform kebanggaan anak bangsa Indonesia yang lahir dari tangan anak Indonesia. Bukan hanya kreator-kreatornya saja yang jago, cuma kita memang harapan kita menjadi visioner lah. Kita visioner terkait perkembangan AI, industri AI di Indonesia. Karena saya melihat kreator-kreator AI di Indonesia ini jago-jago banget, jago-jago banget. Jago banget. Saya tuh sampai geleng-geleng kepala ngelihat tiap hari itu kan di YouSky ini kan kebetulan kita lagi ada awards ya. Lagi ada awards kompetisi film AI di Indonesia dan itu kreator yang sudah bergabung itu sekitar hampir 500 orang secara di global ya dunia. Jadi ada beberapa kreator dari Jepang juga, India, Amerika, Inggris dan lain-lainnya mungkin saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Tapi lebih dominan memang kita priority-nya di Indonesia karena memang YouSky ini akan menjadi sebuah OTT. OTT itu mungkin teman-teman tahu kayak Netflix gitu ya, kayak Disney Hotstar, nah seperti itu. Cuma memang YouSky ini memang kita fokuskan untuk film-film AI. Jadi para kreator AI udah ngeri lagi ini mau ngelempar karyanya kemana? Ya only di sosial media aja. Mungkin kalau di sosial media, kalau teman-teman mencari authority ataupun personal branding terkait AI, ya di sana tempatnya. Cuma memang kalau untuk kita berkarya dan membuat sebuah karya yang punya value dan pada akhirnya bisa dimonetize gitu ya. Yang paling penting kan monetize, Mbak. Ya, kalau kita satu hal yang kita dalami, kita bekerja dalam profesi AI ini, kalau pada akhirnya tidak bisa dimonetize kan rasanya semangatnya jadi agak kurang ya gitu. Tapi memang
Yuskai sekarang ini kita memang sedang berkolaborasi dengan banyak pihak, khususnya government. Cuman kita sedang meramu apa namanya, baik secara regulasi, karena di Indonesia belum ada regulasi untuk AI gitu ya. Kita sedang meramu baik dari regulasi, bahkan nanti teman-teman nanti membuat sebuah film, filmnya bisa menjadi sebuah IP yang sangat luar biasa dan itu bisa dimonetize di Yuskai dan itu menjadi sebuah IP yang bisa dikonsumsi secara global. Nah, ini akan menjadi apa namanya, peluang juga buat kita semua gitu ya, khususnya bagi teman-teman para kreator AI di Indonesia. Kalau tadi Mas Ruby juga tadi pesan untuk berkomentar mengenai filmnya. Kalau saya bilang setiap kreator itu kan pasti punya tujuan dan tersendiri ya, menciptakan sebuah karya. Apakah itu tujuannya monetisasi, apakah itu tujuannya komersil, apakah itu tujuannya untuk apa namanya, mengedukasi baik secara moral juga gitu ya. Nah, kalau saya ngelihat di sini dari film ini sangat luar biasa. Saya pikir ini susah banget buatnya ya, Mas Rivo ya, Mas Mirza ya. Sini susah banget membuat filmnya. Karena apa? Karena ini berkolaborasi bukan hanya satu dua konten AI kreator, tapi ini ada berapa AI kreator di sini yang berkolaborasi untuk membuat filmnya? Kalau boleh tahu, Mas Rivo, Mas Mirza. Ada belasan, Pak Robi. Oh, ada belasan. Sekitar 13 ya. Ya, 13. Nah, ini akan menjadi apa ya? Menjadi komunikasi yang harusnya kompleks banget gitu loh. Karena membuat sebuah konten AI, karena kebanyakan nih para konten kreator sekarang kan fokusnya kepada sosial media konten gitu. Tapi saya senang banget sama teman apa namanya di sini sudah bergerak untuk membuat sebuah output film yang berdurasi lebih panjang, yang punya nilai, yang punya value, dan punya nilai objektif yang lebih luas lagi. Itu nggak gampang buatnya, karena kita sebagai AI content creator juga memang harus memahami struktur bagaimana sih bikin film, gitu. Bagaimana mulai dari premis, ide cerita, turun menjadi sinopsis, turun menjadi plot, lalu turun menjadi skenario, scene by scene, terus kita ada breakdown scene karakternya, lalu nanti kita akan bangun lagi namanya konflik, dramaturginya. Nah, ini yang harusnya teman-teman kreator di luar sana harus mencontoh nih teman-teman yang memang sudah berhasil membuat Don't Punch ini ya. Nah, saya tadi ngobrol sama Mas Bi, mungkin kita next akan membuat sebuah kolaborasi untuk memberikan edukasi ya kepada teman-teman yang mungkin excited ataupun interest di bidang AI gitu ya. Kita mungkin nanti akan, karena untuk saat ini Yuskai sudah berkolaborasi juga dengan Sineas gitu Pak. Kita sudah berkolaborasi dengan Sineas, salah satu organisasi film di Indonesia, yaitu PATVI, Persatuan Tenaga Ahli Film dan Televisi. Jadi nanti kita mungkin bisa sharing-sharing sama mereka terkait gimana sih cara bikin film, ya kan? Apa sih concernnya kita terkait membuat film? Karena kalau kita ngelihat nih anak sekarang udah tahu AI, tapi mereka mungkin bisa saja lupa dengan poin-poin yang penting dalam membuat sebuah film. Pentingnya membuat apa namanya kamera movement, meaningnya itu seperti apa, pengenalan shot-shot, terus kemudian lighting dan lain-lain itu penting. Nah, jadi memang setiap komponen-komponen itu kan memiliki arti yang berbeda gitu ya, Mas Rivo ya, Mas Mirza ya. Jadi mungkin nanti nextnya kita dari teman-teman boleh aja nanti kita coba buat kolaborasi untuk sharing edukasi bersama teman-teman Sineas juga. Mereka akan share bagaimana sih bikin film, apa sih poin-poin yang paling penting untuk membuat sebuah film yang akan diimplementasikan dengan AI, artificial intelligence gitu loh. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan gitu ya, karena waktunya juga singkat. Ini saya juga harus berangkat meeting lagi. Saya harapnya ini bukan menjadi pertemuan terakhir kita juga, tapi ini menjadi pertemuan awalnya kita untuk kita bisa bersama untuk mengembangkan AI di Indonesia sampai akhirnya AI ini benar-benar bisa diterima gitu ya teman-teman. Nah, to be honest, AI banyak saya nonton bahkan karya dari Trans 7 ya waktu itu
itu banyak penuh hujatan. Sebenarnya saya nggak layak untuk dihujat karena kalau teman-teman tahu bagaimana cara proses pembuatannya, saya yakin ini pasti teman-teman bilang susah banget ya ternyata bikin film AI ini gitu. Nah jadi harapan saya nanti mungkin ada pertemuan khusus ya kita para kreator juga ya. Apa namanya kita buatin online Zoom ataupun kita ngobrol dulu nongkrong online dulu ya Mas Rivo, Mas Mirza ya kita ya. Nanti kalau ada yang main ke Jakarta, maka aku mengingatkan kita juga biar tahu Yuskai siapa, tujuannya bagaimana. Karena Yuskai saat ini sudah didukung penuh sama beberapa kementerian seperti Kementerian Ekonomi Kreatif, terus kemudian Komdiji juga dan Kementerian Kebudayaan. Karena fokusnya Yuskai ini nanti akan membawa sebuah produk di mana kita akan memperkenalkan sejarah Indonesia kepada dunia. Sudah saatnya Indonesia secara budayanya harus diperkenalkan ke dunia. Itulah yang dilakukan sama Korea dan Jepang. Mereka mempromosikan secara total baik kebudayaannya, filmnya, dan nilai-nilai dari kenegaraannya dipromosikan secara global. Nah inilah platform yang akan mempromosikan nilai-nilai dari baik itu pariwisatanya kita, kebudayaan kita, dan value dari negara bangsa Indonesia sendiri. Mungkin ini akan menjadi way out buat kita semua dan kami dari Yuskai membuka kolaborasi terbuka, ya kolaborasi terbuka mendukung penuh kepada teman-teman kreator ataupun PHAI yang sekarang sedang bermunculan di Indonesia gitu ya. Mungkin dari beberapa teman-teman yang mereka sudah expert di bidang AI, akhirnya mereka membuat sebuah agency ataupun production house yang spesialnya di AI. Dan teman-teman juga, karena saya juga basicnya juga ada di perfilman juga, jadi ini akan banyak banget kita bisa memprovide atau kebutuhan-kebutuhan dari film Indonesia, khususnya kayak CGI, terus kemudian Under Engine itu kita bisa support banget mereka dan itu dan terjadi saat ini. Barusan tadi sore saya pernah telepon dari salah satu sutradara ngetop juga dan sedang memproduksi film yang super epic ya. Nanti akhir tahun ini akan muncul filmnya. Itu mereka support gimana bisa bantu kita nggak untuk CGI-nya? Oh bisa banget karena memang AI ini bisa membantu menekan cost, gitu ya. Menekan cost dalam arti tidak murahan juga karena costnya murah tapi manusianya kan harus dihargai gitu. Itu yang persepsi itu yang harus kita angkat, persepsi itu yang harus kita tinggalkan bahwa AI ini murahan, itu yang harus kita angkat. Kenapa? Orang yang mengerjakan itu adalah orang yang memiliki skill tertentu yang harus diberikan apresiasi kayak gitu. Itu sih dari saya. Jadi teman-teman fight terus untuk kemajuan AI di Indonesia. Kalian nggak sendiri, ada kita yang selalu support dan berkolaborasi dengan teman-teman kelancaran dan masa depan AI di Indonesia. Saya rasa itu saja. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh silakan. Ya, terima kasih. Baik. Oke, Pak Robi. Makasih Pak Robi. Ya, jadi nanti rencananya Pak, Dorispan ini akan kita ikut sertakan Pak di Yuskai. Mungkin mohon izin ya Pak untuk masukkan di kontesan di kategori dokumenter. Nah, ya, kebetulan silakan. Ini teman-teman banyak komunitas ini. Jadi teman-teman dari video ini dari Next Level mungkin punya karya juga akan bisa submit juga nih nanti di Yuskai. Ya. Gitu ya Pak ya. Nanti, dipersilakan. Jadi teman-teman nanti setelah ini akan kita posting di Yuskai. Nanti besok sudah bisa dilihat dan bisa di-food ya nanti teman-teman ya. Ya betul. Gitu. Karena sedikit tambahan dari saya karena memang saat ini Yuskai memperpanjang durasinya karena ada beberapa faktor yang memang kita harus memikirkan itu juga gitu ya. Ada seperti dari Dewan Pembina kita juga kan ada Pak Sandiaga Uno, terus kemudian dari beberapa juri juga yang memang memiliki irisan ataupun punya nilai-nilai yang beririsan dengan AI juga gitu ya. Di sini ada jurinya itu ada Pak Sandiaga Uno, terus kemudian Ketua Umum PATFI tadi Organisasi Film Indonesia,
terus kemudian ada direktur film dan seni di Kementerian Kebudayaan. Insya Allah nanti juga dari Dirjen Aircraft juga akan menjadi jurinya kita juga, dan CEO marketeers. Nah, kenapa harus marketeers? Karena memang ini berkaitan dengan outputnya AI ini bisa digunakan untuk kegiatan marketing. Gitu sih. Ya, Siap. terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Pak Robi atas waktunya. Oke. Thank you Pak Kita Robi lanjut Bu Koni. atas insight-nya. Mungkin kita sebacakan satu lagi ya Pak ya. Ini Iya. saya dari pribadi mohon maaf kalau misalnya ada yang terlewat gitu kan. Tadi kan ada beberapa pertanyaan yang nanyain ide yang menurut saya sudah ada di sebelumnya gitu. Jadi saya jawab. Dan ini sekarang ada pertanyaan terakhir nih. Sebenarnya kita pertanyaan cuma 7 ya Bu tadi ya. Menyediakan Iya. cuma 2 sama 5. Kan ternyata karena ada yang pertanyaannya singkat dan jawabannya singkat, akhirnya bisa tampung banyak pertanyaan ya. Iya. Oke, kita kasih Mungkin kesempatan lagi ya. satu kali lagi aja Pak gitu Oke, kan. siap. Ini ada Oke. tanggapan karena tadi ada yang bilang Kamur nih kelompat kata dia gitu kan. Jadi komentar Kamur nih kelompat ada satu chat. Jadi ini saya coba bacakan dulu yang kelompat dari Novan Maridal Jakarta. Dia bilang filmnya bagus banget. Filmnya bagus banget. Saya dari awal mencari kelemahan kalau film ini hasilnya tapi nggak ketemu, sangat minim kata dia gitu. Jadi ini semacam apresiasi sih ya. Lalu dia nanya challenging-nya apa gitu Pak di kolom komentar tuh. Bang Miza, challenge tantangannya apa nih? Iya. Waktu produksinya nih, challenge-nya. Apa masih pas soal buntut monyet? Maksudnya itu bukan. Maksudnya challenge-nya itu ancaman kreativitas. Ini saya baca lagi ya, soalnya tadi ke bawah. Jadi pertanyaannya adalah seberapa besar ancaman kreativitas film AI terhadap industri film yang konvensional. Maksudnya adalah kalau ini kan kita AI mengancam film konvensional seperti itu pertanyaannya. Iya, nanti itu yang saya jawab ya. Nanti bagian itu saya jawab ya. Silakan. Oke. Jadi pertanyaan yang mana dulu nih? Yang challenging-nya ya? Challenging itu. Oke. Kalau challenging-nya, ini teman-teman. Mungkin di sini juga banyak teman-teman kreator AI yang sudah hadir ya. Terima kasih banyak untuk apresiasinya. Bagi saya pribadi sebagai salah satu kreator AI itu juga uniknya gitu di Keroyokan Project ini, kita memang benar-benar yang pertama harus meleburkan ego dulu gitu ya, karena di sini ada 13 kreator ya, 13 pemikiran, jadi otomatis kita harus meleburkan ego dengan berpatokan pada satu big storyboard di situ ya, alur ceritanya. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, ini masih awal ya, menurut saya pribadi ini masih yang pertama untuk film dokumenter yang diproduksi dengan AI gitu ya. Sehingga di situ tantangannya tadi yang pernah saya katakan tadi ya, itu kita tidak sembarangan gitu ya. Kalaupun kita mau bikin short film action atau thriller gitu ya dengan ide kita sendiri, ya itu semau kita gitu kan, kita brainstorming ataupun bikin alur ceritanya semau kita. Cuman karena ini film dokumenter, kita harus benar-benar riset terlebih dahulu dan apa yang terjadi di lapangan, mulai dari jenis monyetnya juga gitu ya, mulai dari tanggal-tanggalnya juga gitu, tadi time-nya ya, waktu-waktunya, dari perkembangan alur ceritanya itu kita benar-benar harus riset gitu ya teman-teman ya, harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan gitu. Itu saja sih untuk jawaban dari saya. Mungkin Bang Riko untuk ini bisa menambahkan. Oke. Tadi ada yang bertanya soal challenge, mungkin saya tambahkan ya. Sebenarnya challenge yang pertama, challenge yang paling berat itu Pak, ya setelah komunikasi antar 13 kreator itu, tapi ada yang lebih berat lagi Pak, yaitu bagaimana menghilangkan ekor kera gitu. Mungkin di sini ya, di sini saya yakin di sini semua banyak kreator AI lah, ya kan? Yakinlah sesulit-sulitnya prompt, sesulit-sulitnya generate yang mau kita ciptakan, lebih sulit buat kera yang tidak punya ekor. Karena ya itu tadi udah kita jelaskan gitu. Ya, kita jelaskan tadi kan, udah kita jelaskan. Itu nggak mudah. Kita pikir ini kan mudah, ternyata enggak gitu.
Teman-teman bisa cobakan sendirilah buat prompting tentang kera, buat prompting image tentang kera, tapi keranya itu tanpa ekor. Setelah itu digenerate ke video. Hasilnya muncul kembali ekornya. Ini itu tantangan terberatnya, Pak. Dan subur-ubur saya baru kali ini susahnya, Pak, generate ya karena ekor monyet tadi tuh, Pak. Cuma karena dia monyet ya kita maklumi aja gitu. Udah itu nih tadi yang pertanyaan selanjutnya Kak Murni. Oke. Udah, Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak. Yang apa tadi pertanyaan selanjutnya? Ancaman kreativitas. Mengancam kreator Iya, nggak? kreativitas. Mengancam sinias ya? Ya. Nah, Film AI ini justru akan mengancam kreativitas film konvensional nggak gitu? Karena kan enggak. kalau AI kan kreativitas gitu. Apakah akan mengancam film AI, film konvensional? Justru AI ini membantu sinias-sinias profesional. Kenapa? Karena AI ini kan dia hasil dari generate gitu. Jadi artinya ini bisa dimanfaatkan sinias-sinias profesional. Contoh, ketika bikin film beneran lah, itu kan ada umpamanya dia bikin genre perang lah umpamanya. Dia kan butuh adegan-adegan ledakan, perang ataupun ledakan, bikin-bikin yang absurd lah kita buat. Nah, itu adegan itu sulit dilakukan oleh secara manual. Nah, karena sulit dilakukan secara manual karena faktor biaya, keselamatan. Nah, itu bisa dialihkan ke AI. Apakah ada seperti itu? Ada. Contoh, Saudara Kondang, J. Subiakto. Itu dia pernah menggunakan AI di dalam satu klip potongan videonya ya, dalam dia video iklan, ya kan, memang itu asli, karakter manusia asli, tapi ada satu adegan dia pakai AI. Untuk apa? Untuk mengurangi cost dari biaya produksi film itu tadi. Jadi, bukan untuk menghilangkan kreativitas sinias asli atau enggak, ya justru ini membantu, Pak. Tapi kebanyakan orang berpikir AI itu mudah, hanya tinggal prompting jadi. Itu bagi orang yang nggak pernah prompting, saya yakin itu. Tapi walaupun ini mudah, ya kan, justru inilah kenapa kami bikin acara nobar PAN secara berbayar, supaya AI ini punya value-nya, Pak. AI itu nggak melulu tentang gratisan apa segalanya, tapi dari mana kita bisa membuat AI ini lebih berharga, lebih punya value, dan pantas untuk dibayar? Ya dari karya-karya yang kita tunjukkan ke mereka, Pak, gitu. Ya mulai dari sini, seperti yang kata Pak Ruby tadi katakan ya kan, AI itu murah tapi bukan murahan, itu benar. Jadi kita harus lebih banyak action supaya masyarakat paham loh, ini AI kalau di tangan tepat, hasilnya bisa jadi seperti ini, gitu. Saya kira seperti itu loh. Lebih banyak kita ambil sisi positifnya lah, gitu. Oke, saya rasa kurang lebih seperti itu, Kak Murni. Oke, baik. Ini kita thank you banget loh udah banyak yang nanya. Jadi lebih jauh kita banyak yang tahu kan, penasaran kan siapa sih tim di balik kita. Nanti kita putarkan video siapa aja orang-orang yang terlibat dalam keroyokan project ini. Nah, itu tadi teman-teman tim kita siapa yang terlibat. Acara ini tidak akan lengkap tanpa adanya sponsor. Oleh karena itu kita mengucapkan terima kasih banyak ya Pak Budi kepada sponsor-sponsor. Yes, betul. Siapa sponsornya, Bu? Dari Mola Kuaci Kupas, dari mesin
HL, juga ada media partner dari iStatic, dan community partner dari RINS, dari AI Next Level, dari IDCuan AI, dari TDA, dari Redictive, Video in AI, dan satu lagi dari Erlang Forum. Thank you semua atas bantuannya dan sehingga acara ini, film ini bisa berlangsung dengan baik. Yes, betul sekali. Terima kasih ya atas partisipasinya teman-teman. Oh ya, untuk pengumuman pemenang nanti ya Bu, yang siapa itu akan kita umumkan via sosmed ya, IG dari Proyekan Project ya. Betul. Nanti kita akan rundingkan sama tim dan akan siapa aja yang akan mendapatkan hadiah tersebut. Yes, betul sekali. Oke, sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih untuk seluruh penonton, partner, dan sponsor yang telah mendukung proyek ini dari awal hingga akhir. Ya, betul sekali. Dan Proyekan Project ini adalah suatu komunitas yang sangat open ya, dengan bagi teman-teman yang ingin berkolaborasi dengan kita gitu ya, ataupun ingin bekerja bareng gitu ya, untuk memajukan kreator AI di Indonesia. Kita welcome sekali dan untuk memajukan bangsa ini ya. Semangat terus para kreator, baik wanita maupun pria. Selamat Hari Kartini buat wanita Indonesia. Oke, dari sini kita menyaksikan bagaimana ide, emosi, dan kolaborasi bisa menjadi suatu karya yang nyata. Di mana jarak juga tidak bisa memisahkan kita ya Pak ya? Betul, ya sudah tidak ada limit ya. Oke, akhir kata kami berdua mengucapkan sampai jumpa di karya keroyokan berikutnya. Teruslah berkarya, teruslah bereksperimen, dan jangan menyerah. Dadah, terima kasih. Terima kasih.